Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Gigoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian buat unboxing belanja bulanan gue sebagai seorang anak kos. Dan ini mungkin bisa jadi gambaran buat kalian untuk mengetahui kira-kira seberapa sih pengeluaran gue secara normalnya untuk seorang anak kos itu. Sehingga ini bisa jadi gambaran buat kalian, kira-kira kalian bisa belanja seperti apa. Apakah belanja kalian yang selama ini tuh kemahalan atau terlalu sedikit. Jadi kalian bisa dapat perbandingannya. Dan mudah-mudahan dengan ada video ini bisa jadi motivasi buat kalian, sehingga kalian bisa menghemat uang belanja kalian, membeli sesuatu yang kalian butuhin aja, sehingga kalian bisa nabung lebih banyak. Oke, buat kalian yang pengen tahu apa aja isi barang belanjaan gue di belanja bulanan gue kali ini, tonton video ini sampai habis. Jadi sekarang gue udah baru aja pulang dari tempat belanja bulanan gue. Langganan gue di Trona Jamtos, itu salah satu supermarket yang ada di Jambi ya. Jadi ini salah satu supermarket langganan gue karena memang harganya murah. Kemudian juga lokasinya nggak jauh dari rumah gue, jadi paling juga sekitar 5 menitan. Jadi itu sangat mudah banget untuk dijangkau, sehingga gue memilih untuk belanja di Trona Jamtos. Dan barang-barang yang gue beli adalah jadi 2 kantong ya. Jadi sekarang jumlah belanjaan gue memang dibandingkan yang bulan kemarin memang sedikit lebih banyak sekarang, karena memang ada beberapa item yang pada saat gue belanja sebelumnya itu nggak gue beli karena barangnya masih ada di rumah, dan sekarang baru gue belanja lagi karena memang barangnya sudah habis. Dan seperti biasa di Jamtos ini kita nggak dikasih kantong kresek ya, karena memang di Jambi sendiri dan seluruh toko-toko yang ada di Jambi, nggak cuma Jamtos, itu sudah nggak ngasih lagi kantong kresek gratis, sehingga kalian harus beli kantong yang bukan kantong plastik ya, tapi ini kantongnya kayak apa ya, kayak kain gitu, bahannya kira-kira kayak kain, kayak kanvas, kayak gitulah. Sekarang langsung aja kita coba buka apa aja isi belanjaan gue. Belanjaan gue yang pertama adalah jadi ini apa ya, ini ulekan ya. Jadi gue lagi pengen bikin sambal sebenarnya. Jadi biasanya gue bikin sambal itu gue pakai blender, cuman kemarin gue sempet cobain sambal yang ada di rumah tante gue, itu rasanya kok beda banget, kok enak gitu, ada sesuatu yang beda gitu. Terus gue tanyain, katanya sambalnya itu dibikin pakai ulekan kayak gini. Jadi akhirnya gue putusin, gue coba beli ulekan. Siapa tahu sambal yang gue bikin sendiri itu rasanya juga lebih enak daripada yang dibikin dihancurin sama blender. Ini murah banget, ini harganya cuman 17.500. jadi kalau udah dapat satu ulekan kayak gini, cobek ya istilahnya, jadi kalian bisa hancurin di sini cabenya, diaduk semua sampai jadi sambal, dan langsung cobeknya ini dihidangkan di meja makan kayak gitu. Ini harganya 17.500. Next, ini apa nih? Roti Roma. Jadi ini Roma sandwich. Jadi Roma sandwich ini adalah salah satu roti yang gue suka karena dia rasanya tuh light, nggak terlalu manis, dan rasanya nggak neko-neko ya, enak. Rotinya termasuk roti yang lumayan lama ya, yang klasik kayak gitu, tapi dia masih enak banget. Apalagi gue suka ini makannya bareng sama teh atau kopi atau susu di pagi hari gitu. Jadi dicelup-celup kayak gitu. Pokoknya yang zaman-zaman dulu gitu banget. Ini Roma ini gue beli harganya 5.000 pas. Jadi satunya 5.000, jadi duanya 10.000. Roma sandwich. Kemudian Good Time. Jadi ini Good Time yang double choc. Jadi gue suka banget sama makanan-makanan atau kue-kue yang berbau coklat kayak gitu. Tadi ada beberapa pilihan juga, yang ini si Good Time yang gue pilih ini sekarang yang coklat. Tadi gue juga lihat di Jamtos tuh ada yang di atasnya kayak permen-permen warna-warni kayak itu. Ada juga yang rasa kacang, tapi gue lebih milih yang coklat. Ini Good Time harganya berapa nih?
sebentar. Gue lihat Good Time. Ya, Good Time harganya 6.900 satunya, jadi duanya ini sekitar 13.800. Next, sambal sasa. Jadi ini sebenarnya salah satu barang yang sebenarnya bukan kebutuhan bulanan ya. Maksud gua ini nggak selalu setiap bulan gue beli, tergantung stoknya aja. Kebetulan sambal gua yang sebelumnya itu udah menipis jumlahnya yang di botol, jadi ini udah gue beli lagi, repurchase lagi. Biasanya sih gue konsumsi sambal ini karena gue tinggal sendiri sekitar 2 bulanan, jadi bisa gue makan sama tahu isi, sama bakwan, sama tekwan, bakso, sama nasi juga, sama telur dadar dan lain-lain. Ini murah, harganya cuman 10.000 pas. Sambal sasa ini ya gue suka yang sambal ekstra pedas. Dia ada juga beberapa pilihan. Tadi yang gue lihat ada sambal asli, cuman gue lihat kayaknya lebih pedas yang ini, jadi gue pilih yang sasa ini. Selanjutnya, tara, ini apel Fuji Super. Ini apel Fuji Super ini sekilonya 28.800. Ini gue beli kan langsung ambil sendiri gitu kan, terus ditimbang. Gue dapat beratnya 1,04 kilo, jadi harga yang dibayar 29.952. Jadi ini apelnya tuh 2, 3, 4, 5, sekitar 5 buah. Gue nggak beli banyak-banyak karena sekarang gue cuma sebentar di rumah gitu kan, karena harus pergi keluar kota. Jadi gue belinya cuma 5 aja, jadi gue makan misalnya 3 atau 2 gitu, terus habis itu gue simpan di kulkas. Pas gue balik misalnya agak kelamaan di luar kotanya, kadang dia udah nggak terlalu fresh lagi gitu. Jadi kalau misalnya dibeli kebanyakan terus gue balik-balik masih banyak dan itu nggak fresh lagi, itu kan mubazir. Jadi gue belinya secukupnya aja. Kalau kebetulan ini habis dalam 2 hari ini, gue beli lagi kayak gitu. Ini apel Fuji lumayan murah, harganya 28.800 satu kilonya. Next, tara, ini kebalik. Ini sosis sapi yang gede-gede ya. Ini mereknya Boss. Jumlahnya jumlahnya ada 6 PCS. Ini harganya 32.000. Jadi ini ukurannya lumayan besar ya. Sebesar kalau misalnya kalian pernah beli kayak sosis bakar yang ada di mall-mall kayak gitu, dia ukurannya kira-kira sebesar itu. Dan ini kayaknya gue lihat juga lumayan besar, lebih besar malah. Jadi gue tadi kepikiran pengen makan sosis bakar, gue bikin sendiri di rumah gitu. Kalau misalnya pas sarapan atau gue pulang dari kantor, kayaknya enak gitu nyemil-nyemil kayak gitu kan. Apalagi nih kalau sosis yang gede ini kan biasanya rasanya tuh lebih kerasa banget pas ada dagingnya kayak gitu. Ini harganya 32.000. Ini tinggal satu. Terus ini Everyday Gold Alkaline, ini baterai ukuran A3 yang paling kecil. Ini baterai ini biasanya gue pakai buat remote-nya AC gua, remote AC, remote TV, remote TV langganan. Tapi kebetulan AC gua udah udah 4 tahun itu nggak pernah diganti baterainya. Jadi gue beli ini. Tadinya gue beli yang ada satu merek yang jumlahnya lumayan banyak di sini. Ada 4 buah baterai, cuman itu harganya 31.000. Gue pikir juga barangnya juga nggak, gue cuma butuh 2 karena yang memang lagi mati itu memang cuma baterai AC aja. Yang TV itu masih ada, sehingga gue beli yang ini aja, yang 4. Harganya cuman berapa ini? 18.000 yang Everyday Alkaline A4. Kantong belanja yang pertama habis, dan kita lanjut ke kantong belanja yang kedua. Terang, kita lanjut aja ke belanjaan berikutnya. Tarau. Jadi ini Apollo Checker. Ini apa ya, dia kayak tumpukan-tumpukan coklat. Jadi sebenarnya ini kayak roti apa ya, kalau misalnya kalian pernah makan Apollo yang klasik yang dia agak melendung-melendung gitu, kayak 3 baris gitu ya, 1, 2, 3, nah itu kayak gini juga. Cuman ini
ada 9 gundukan gitu di satu kotak. Dan ini kelihatan berat banget, berat, jadi pantas harganya lumayan mahal ya. Ini harganya 51.000 dan ini produk impor dari Malaysia. Jadi di Jumpers tuh ada suatu booth panjang banget, itu isinya makanan import semua, tapi rata-rata kebanyakan dari Malaysia sama Singapura. Dan itu rata-rata semuanya ada logo halalnya. Dan ini yang gue pilih karena gue lagi-lagi, karena kalian tahu kan gue suka banget sama coklat, jadi gue pilih yang Apollo Checker yang ini. Dia ada juga yang kayak milk gitu, ininya di dalamnya putih, bukan coklat kayak gini. Harganya sama. Ini harganya yang Apollo ini harganya 51.400. Ini lumayan gede dan ini isinya berapa biji nih ya? Oh sorry, ini ada 24 PCS, beratnya 720 gram, 3/4 kilo, lumayan berat. Next, gula. Ini gula 1 kilo ya. Ini gula gue beli gula kristal PSM. Nah, gula ini gue sebenarnya nggak punya merek yang selalu gue pakai ya. Jadi apa aja, mau gulaku, mau PSM atau gula lokal yang kiloan, gue pakai aja. Cuma kebetulan tadi lagi banyak tumpukan yang ini, jadi gue ambil yang gula yang ini. Gula PSM ini harganya 12.900 1 kilo. Cuman gula ini juga lagi-lagi salah satu produk yang nggak setiap bulan gue beli, karena memang gue nggak terlalu suka makanan yang manis-manis. Cuman biasa kalau bikin teh itu kan kalau manis lebih enak gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi agak kecapean kayak itu. Jadi ini gula ini biasa gue beli 2 bulan sekali. Gue belinya 2 bulan sekali untuk minum teh atau misalnya bikin kayak apa ya, dessert kayak gitu kan, gitu gula biar enak. Ini gula PSM 12.900. Next berikutnya, tada, ini susu Indomilk kesukaan gue, susu coklat. Jadi sebenarnya susu kesukaan gue ini mereknya itu biasanya Indomilk, susu Ultra, kemudian Denkau, kemudian juga ada susu yang lainnya, cuman yang paling sering gue beli itu Ultra sama susu Indomilk ini. Dan ini juga harganya lumayan murah, lagi promo, harganya 12.000 dari 15.000. Ini 1 liter seperti biasa. Nah, ini kantong belanja gue yang kedua juga sudah habis, udah selesai. Dan masuk kantong yang berikutnya. Tara. Jadi ini sebenarnya gue beli nggak di Jumpers ya, kalian bisa tahu nggak ini? Ini makanan buat si manis ya, buat kucing. Jadi kemarin yang gue beli 3 minggu yang lalu itu, yang Whiskas itu udah habis. Jadi akhirnya gue putusin, gue langsung pergi ke pet shop karena gue lihat tadi Whiskas juga ukuran yang gede nggak ada. Akhirnya gue ketemu di pet shop ini yang ukuran 1 kilo dan kebetulan harganya juga lebih murah dari Whiskas. Jadi ini merek Bolt. Nah, kalian bisa lihat gak ini? Ini Bolt ini dia ukuran 1 kilogram. Dia rasanya rasa tuna dan salmon. Jadi daging tuna, daging salmon gitu yang diolah sampai jadi makanan kucing kayak gini, makanan si manis. Dan ini kenapa gue beli yang langsung 1 kilo, karena bisa yang kucing yang datang ke rumah gue tuh cuma 1 ekor. Terus mungkin karena sering dikasih makan, gue nggak tahu gimana komunikasi kucing dan kucing. Akhirnya kucing-kucing itu ngebawa temennya. Jadi sekarang ada sekitar 3 kucing yang selalu rutin datang ke rumah gue. Jadi akhirnya ya gue beli aja langsung yang ukuran besar kayak gini. Dan ini harganya murah, cuma 25.000. Dan ini kayaknya cukup untuk sebulan penuh untuk 3 buah kucing ya, 3 ekor kucing yang secara rutin datang ke rumah gue. Karena gue termasuk cat lovers, dan sekali lagi gue baca kalau misalnya kita sering ngasih makan kucing secara ikhlas tentunya, insya Allah rezeki kita bisa lancar seperti air bah. Amin. Kayak gitu. Tapi ini nggak berlaku cuma buat kucing ya. Kita sebenarnya di agama Islam, buat teman-teman kalian yang beragama Islam, kita memang disuruh untuk ngasih seluruh makhluk hidup, nggak cuma manusia tapi juga hewan-hewan dan juga tumbuhan gitu. Jadi tidak boleh semena-mena terhadap binatang-binatang itu. Jangan membunuh binatang itu tanpa ada salahnya, tanpa punya salah. Kemudian juga kalau misalnya kalian ketemu binatang-binatang itu di jalan dan mereka lagi butuh makanan, kalian bisa kasih makanan apa aja yang kalian punya gitu, apa sisa makanan atau sengaja kalian beli kayak gue ini,
itu oke banget. Oke, mungkin itu dulu unboxing dari belanjaan gue. Jadi total belanja gue nih totalnya 210.000. 210.000 ini untuk yang gue beli yang di Jamtos saja, ditambah yang makanan kucing itu 25.000, jadi sekitar 235.450. Jadi segitu belanjaan gue. Cuman sekali lagi untuk belanja bulanan ini tergantung kondisi ya. Jadi gue beli belanja bulanan ini kalau misalnya lagi banyak orang di rumah, apakah itu ada saudara atau teman, mungkin belanja bulanannya lebih banyak. Tapi kalau misalnya gue lagi sendiri, apalagi gue sering keluar kota, mungkin belanja bulanannya cuma sekali sebulan aja. Dan biasanya belinya bukan barang itu terus, tapi gantian. Jadi kalau misalnya barang ini udah habis, baru gue beli lagi. Karena memang kayak kemarin kalau misalkan tonton video gue itu, gue kan beli mie sekitar 12 biji ya. Itu dalam waktu 3 minggu itu baru gue makan 3 biji. Jadi gue nggak beli mie dulu karena masih banyak di lemari. Jadi kita beli yang sesuai kebutuhan aja. Dan satu tips buat kalian, kalau misalnya kalian khawatir kok gue biasanya kalau misalnya pergi ke mall itu, apalagi pas habis gajian, kok sering beli barang-barang yang ujung-ujungnya ternyata nggak butuhin gitu. Karena ternyata kuncinya ketika kalian datang ke mall dengan beragam banyak pilihan barang, dan tentunya juga dengan uang yang lagi banyak nih di tabungan kalian, itu bakal mempengaruhi kalian untuk mengambil barang ini dan itu tanpa kalian tahu itu barang itu gunanya buat apa gitu. Nah, gue biasanya untuk menghindari hal yang kayak gitu, gue di rumah udah bikin list dulu apa barang-barang yang gue butuhin. Gue list, gue butuh ini, butuh itu. Kalau misalnya barang yang nggak ada, itu nggak gue tulis, sehingga pada saat gue datang ke tempat beli belanjaan itu, gue cuman beli barang yang ada di list gue, gak beli di luar itu, sehingga budgetnya bisa sesuai dan kalian bisa beli barang-barang yang benar-benar butuh dan gak mubazir. Oke, sekian dulu dari gue. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian klik like, subscribe, comment, and share teman-teman kalian, dan mudah-mudahan kalian juga bisa menabung lebih banyak seperti gue. Have a nice day, see you next time, bye bye.